Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iktikaf hati menjadi tenang. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa pembuka, yakni membaca raditu billah ya, seperti biasa. Oke, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kemudian sebelum kita berdoa, coba Bapak absen dulu ya. Yang pertama yakni Mbak Nurika. Hadir, Pak. Hadiroh Mbak ya. Hadiroh, Kalau perempuan iya, Pak. Hadiroh. Mbak Lutfi. Hadir, Pak. Oh ya, Hadiroh ya Mbak ya. Oke, titik. Terus selanjutnya Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Anak-anak pada kesempatan hari ini hadir semua ya. Hadir, Pak. Di sini siapa yang tahu tentang iktikaf? Ayo. Mbak Nurika, Mbak Putri, dan Mbak Lutfi, apa itu yang dinamakan dengan iktikaf? Ada yang tahu? Ini pembelajarannya pakai proyektor, jadi nanti anak-anak bisa melihat di proyektor ya. Lebih mudah pembelajaran yang Bapak sajikan, oke? Iya, Pak. Jadi iktikaf. Nah, seperti ini. Coba amati gambar yang Bapak sajikan di PPT seperti ini. Ini orangnya tidur, apalagi berdoa, apalagi wiritan atau sedang apa ya, Mbak? Kira-kira, Mbak? Iktikaf, Pak. Iktikaf berarti artinya apa? Berdiam diri di masjid. Betul sekali Mbak Lutfi. Tepuk tangan buat Mbak Lutfi. 100 ya. Dapat nilai 100. Jadi giliran nanti Mbak Nurika dan Mbak Putri ya untuk menjawabnya. Bapak terangkan dulu mengenai iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar. Iktakafa ya takifu iktikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah SWT yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Kemudian kita lanjut. Hukum iktikaf. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seorang bernazar. Siapa yang tahu bernazar? Bernazar itu seperti apa, Mbak Nurika? Mbak Lutfi? Mbak Putri? Bernazar? Ya, bisa disebut dengan janji atau sebuah kata-kata yang diterapkan di dalam hati bahwa suatu amal yang dia akan laksanakan. Nah, namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib. Nah, seperti tadi, jika orang bernazar melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkah kesunahannya. Mazhab Asy-Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, levelnya kesunahannya menjadi level lebih tinggi lagi. Jadi ketika dilaksanakan di akhir Ramadan, tingkatan iktikaf itu menjadi lebih tinggi. Karena barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, maka Allah SWT akan melipat gandakan amalnya. Seperti itu. Terus kemudian
ada yang ditanyakan tentang hukum iktikaf anak-anak atau pengertian iktikaf? Belum ada, Pak. Belum ya. Oke, kita lanjut dengan rukun iktikaf. Di dalam rukun yang harus dilakukan dalam iktikaf itu ada beberapa ini ya. Pertama, Pak Yagi jelaskan ya. Oke. Yang pertama adalah niat. Niat yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Menyengaja berarti jumhur ulama di antara mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat pendapat bahwa niat adalah bagian dari hukum iktikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Terus kemudian ada yang dilakukan ini berdiri diam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumaknina sholat. Jadi siapa nih yang tahu niatnya iktikaf? Mbak Nurika atau Mbak Putri? Mbak Lutfi? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Jadi niatnya iktikaf itu menjadi dua, yaitu niat yang sunnah dan menjadi wajib. Kita baca bersama-sama. Nawaitu i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ketika Mbak Nurika melaksanakan atau bernazar melaksanakan iktikaf, jadi niat yang kemudian sunnah, niat yang awal sunnah menjadi wajib. Jadi nawaitul i'tikafa fardhol lillahi ta'ala, jadi wajib. Kita kembali ke slide lagi. Nah, ada syarat iktikaf. Yang pertama yakni harus beragama Islam. Orang kafir beriktikaf bagaimana, Mbak? Boleh apa enggak? Karena kenapa? Karena bukan umat muslim. Ya, karena iktikaf itu adanya di Masjid. orang Islam. Dengan disyaratkan status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah apabila melaksanakan iktikaf. Terus kemudian balik atau mumayyiz. Apa itu balik atau mumayyiz, Mbak? Mumayyiz atau disebut dengan tamyiz. Mbak Lutfi? Mbak Putri? Apa yang disebut dengan balik atau mumayyiz? Bisa disebut tamyiz seperti itu. Enggak bisa anak-anak ya. Jadi Pak Yaki terangkan bahwa balik atau tamyiz, mumayyiz itu adalah seorang yang sudah bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi seperti itu. Seperti contohnya kita bisa lihat contoh perempuan saja. Kalau sudah balik itu biasanya sudah mengeluarkan yaitu darah haid ya. Yang laki-laki ngipi. Ngipi enggak tahu ngipi apa itu. Yang C ini berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja dan untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah termasuk iktikaf tersebut. Maka secara otomatis orang gila tidak sah bila melakukan iktikaf. Terus kemudian D, suci dari haid dan nifas. Yang perempuan nih biasanya wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid. Dasarnya bukan karena khawatir darahnya atau mengotori masjid, sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami istihadah untuk masuk masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istihadah pun dilarang masuk masjid. Nah, kemudian yakni suci dari hadas besar atau lagi junub. Yang perempuan habis haid terus kemudian lupa enggak mandi besar, berarti kan keadaan junub atau laki-laki seperti itu. Nah, itu tidak boleh karena mempunyai hadas besar. Terus kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf.
Apa ya anak-anak kira-kira hal-hal yang membatalkan itikaf? Belum tahu Pak. Suami istri. Oh iya, ini udah kelihatan ya di PPT ya. Nah, terus kemudian B, ada keluar sperma yang laki-laki. Terus kemudian tiba-tiba, contoh Mbak Nirika tiba-tiba pas itikaf ujuk-ujuk Mbak gila langsung stres, kumat. Nah seperti itu hal-hal yang membatalkan itikaf. Ya kita lanjut yang poin D, mabuk yang disengaja. Seperti tadi contoh Pak Suparman membawa minuman alkohol biar niatnya ini nggak ngantuk ketika itikaf, seperti itu. Jadi pas ketika Pak Suparman melakukan itikaf, Pak Suparman sambil minum, terus Pak Suparman menyebabkan mabuk yang disengaja, hilang akalnya. Terus kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Terus kemudian haid, tiba-tiba Mbak Vivi sedang itikaf di masjid, tiba-tiba lupa Mbak Vivi, ternyata jatuh tempo waktu haid, berbes mili. Nah seperti itu hal-hal yang membatalkan itikaf. Terus kemudian ada poin G, yaitu nifas. Jadi perempuan yang sudah habis melahirkan itu biasanya keluar darah yang cukup lama, hampir sekitar kurang lebih 40 hari ya anak-anak. Terus kemudian keluar masjid tanpa uzur. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Ketika si pengiktikaf ini melakukan iktikaf di masjid, kemudian kok sudah niat, sudah melaksanakan tata caranya iktikaf, menghadap kiblat seperti apa, terus kemudian kok tiba-tiba ono pentol tulit teko, terus ya Allah ngeleh, seperti itu, keluar cari makan. Waduh, itu bukan namanya uzur syar'i. Kalau uzur syar'i biasanya seperti kencing, seperti itu diperbolehkan, terus kembali lagi ke tempat iktikaf, habis kencing terus kembali lagi. Terus keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Lah seperti itu tadi, lapar kan bisa ditunda, nanti ketika sudah itikaf baru beli pentol tulit tadi atau gorengan apalah seperti itu. Nah tapi perutnya kok kemeroncong ya Pak, bagaimana seperti itu bisa diudur ya anak-anak. Jadi diempat bosan seperti itu ya, diempat. Oh kalau pingsan berarti namanya udzur syar'i ya, udzur yang tidak bisa digantikan. Nah seperti itu bisa dimengerti anak-anak untuk hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan itikaf. Nah terus kemudian kita lanjut hal-hal yang diperbolehkan ketika anak-anak melakukan itikaf. Jadi anak-anak perlu ketahui hal-hal dan atau aktivitas yang diperbolehkan saat anak-anak melakukan itikaf. Ada beberapa hal yang diperbolehkan nih ketika anak-anak melakukan itikaf. Yang pertama yakni keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, seperti buang hajat, buang air kecil lah, ngempet, buang air besar, ngempet banget gitu. Terus kemudian menyisir rambut dan merapikannya. Kok rambut bapak nih pas ketika bapak lagi itikaf daul-daul ya, terak baret. Nah, boleh menyisir rambutnya tak rapik kayak ini lah, tak kuncir. Terus kemudian membawa kasur dan melengkapkan lainnya ke masjid. Nah ini terus kemudian Mbak Nurika, contoh Mbak Nurika atau Mbak Putri mau niat itikaf di masjid, terus kemudian Mbak Nurika dari rumah udah bawa bekal, bawa kasur biar nyaman, enak gitu, biar itikafnya menjadi nyaman, terus nggak terganggu, waduh pokoknya loro kayak seperti itu ya. Terus kemudian makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Nah seperti itu, bawa permen ben ngantuk. Penting hal-hal yang tidak memabukkan seperti tadi. Nah terus kemudian menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan ketika itikaf. Anak-anak perlu ketahui apa saja yang dianjurkan ketika anak-anak sedang melakukan itikaf. Ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika itikaf, antara lain yakni sholat. Memperbanyak sholat saat itikaf amat dianjurkan. Sebab kenapa? Karena sholat merupakan seutak-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya. Terus kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, terus
berzikir, menyebut sholawat atau la ilaha illallah seperti itu, terus tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan sebagainya. Nah, kemudian mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat i'tikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Lebih baik ketika anak-anak melakukan i'tikaf itu jangan rame-rame ya anak-anak ya. Cuma paling anak-anak bawa teman 2 apa 3 orang, terus kemudian Mbak Nurika di sana, Mbak Lutfi di sana, Mbak Putri di sana. Nah, biar nanti nggak komunikasi gibah ya, seperti itu. Gibah. Yang B ini kita lanjut di pertemuan besok ya anak-anak. Dari tadi kita udah bahas buahnya apa itu pengertian i'tikaf, terus kemudian hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika i'tikaf, hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf, syarat i'tikaf, niat i'tikaf, begitu banyak. Oke? Ada yang Pak Yaki perlu tanyakan, perlu tambahkan pada kesempatan kali ini ya. Jadi ketika seseorang bernadar melakukan i'tikaf, alangkah baiknya itu dipenuhi nadarnya tersebut. Jadi ketika Mbak Nurika bernazar, saya kalau mendapat jodoh King Jangson ini saya akan i'tikaf untuk malam. Nah, seperti itu. Kok Mbak Nurika kok dapat jodoh jedit seperti itu? Berarti Mbak Nurika ini berkewajiban untuk melakukan i'tikaf. Jadi Mbak Nurika harus i'tikaf semalam suntuk sampai subuh. Nah, seperti itu. Kok Mbak Nurika nggak bisa melakukan, berarti masih ada kesempatan besoknya lagi. Ada kesempatan besoknya lagi sampai Mbak Nurika bisa melakukan kewajiban bernadar i'tikaf tersebut. Kok kalaupun Mbak Nurika ini tidak bisa melaksanakan, ada beberapa jumhur ulama berpendapat bahwa nazar itu bisa digugurkan ketika seseorang yang mempunyai nadar tersebut melakukan puasa 3 hari, yakni diawali dengan hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Itu seperti itu ya. Bisa dimengerti untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah anak-anak bisa mempelajari, memahami tentang apa itu i'tikaf dengan hal-hal apa yang diperbolehkan dan hal-hal apa yang tidak diperbolehkan ketika i'tikaf dan pengertian i'tikaf tersebut. Kita lanjut pertemuan besok yang di bab B hikmah i'tikaf ini ya anak-anak ya. Karena waktunya kita sudah lumayan ya. Kita lanjut. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Manfaat dan mendapatkan pahala ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Yaki akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.